Halo guys, gimana kabar kalian? Kali ini gue ingin membawakan alur cerita film dengan genre action, dengan bumbu science fiction. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan pernah juga tayang di salah satu stasiun TV di Indonesia, dengan judul Looper. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran bernama Joe, bekerja untuk sebuah organisasi kriminal bernama Looper, yang tugasnya membunuh para penjahat yang dikirim dari masa depan. Hingga pada suatu ketika, ia mengetahui bahwa target berikutnya yang akan ia eksekusi adalah dirinya sendiri dari masa depan. Apakah ia akan tinggal diam menunggu hal ini tanpa memberikan perlawanan dan bagaimana takdirnya? Oke, langsung saja disimak alur cerita dari film Looper. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Joe yang sedang memegang senjata dan menembak seseorang yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya dengan mata dan tangan terikat. Di sini gue mau bercerita tentang di mana sebenarnya time travel atau perjalanan waktu di masa depan sudah bisa dilakukan. Meskipun hal ini sangat dilarang di masa depan, tapi digunakan oleh beberapa organisasi kriminal besar secara rahasia. Karena sudah mustahil untuk membuang mayat orang-orang yang dilenyapkan di masa depan, jadi organisasi kriminal ini menggunakan mesin waktu untuk mengirim targetnya dari masa mereka ke masa lalu untuk dilenyapkan. Di sana, di masa itu, sudah ada pembunuh yang siap mengeksekusi target para kriminal besar yang mereka kirim ini. Para pembunuh ini disebut Looper, dan Joe adalah salah satunya. Joe yang sudah menghabisi targetnya, yang dikirim dari atasannya, dengan tangan dan kepala terikat, menerima imbalan dalam bentuk silver atau perak yang terikat di dalam tubuh korbannya. Ia tinggal langsung mengambilnya saja. Sehabis membunuh korbannya dan menerima imbalannya, Joe bertemu dengan Seth temannya, dan mereka berdua pergi ke klub bernama Label. Di sini gue akan jelaskan beberapa hal supaya kalian mengerti dan tidak bingung tentang para looper ini. Jadi para looper ini menerima kesepakatan dari para kriminal di masa depan. Para looper ini menerima kontrak dan harus membunuh setiap target yang dikirimkan oleh para kriminal dari masa depan untuk dieksekusi. Tapi saat para kriminal akan memutus kontrak dengan para looper yang mereka sewa, atau pembunuh sewaan mereka di masa lalu, karena menyewa looper sendiri dan melakukan time travel adalah hal yang ilegal di masa depan, maka mereka akan menghapus jejak yang berkaitan dengan looper sewaan mereka. Bagaimana caranya? Katakanlah looper itu masih hidup sampai 30 tahun dari masa si Joe tahun 2044. Maka kriminal akan mencari versi dari diri looper tersebut di tahun 2074 untuk dikirim ke masa lalu untuk dieksekusi. Tanpa disadari, looper sewaan itu telah membunuh dirinya sendiri di masa depan di tahun 2074. Sebagai gantinya, looper akan menerima imbalan emas yang diikat dalam tubuh korbannya, yaitu dirinya sendiri di masa depan. Dan ia bisa menikmatinya sampai 30 tahun masa hidupnya. Kontrak pun terputus. Hal ini disebut dengan closing loop atau memutus kontrak. Kembali ke Joe, ia bertemu dengan Zack temannya yang baru saja melakukan closing loop. Di sini setiap ada seorang looper yang melakukan closing loop, mereka pun selalu merayakannya dengan berpesta, menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan. Sehabis berpesta, Joe menjalani hidupnya seperti biasanya sebagai seorang looper. Hari-harinya diisi dengan mengeksekusi para target yang dikirim dari masa depan oleh para kriminalnya, dan menerima bayarannya yang diikat di badan korbannya, lalu membakar jenazah para korbannya, dan berpesta lagi dengan teman-temannya. Meski ia bosan dengan kehidupan yang begitu saja, suatu malam, temannya Seth, seorang looper juga, datang ke rumahnya dengan wajah ketakutan. Ternyata Seth, saat sedang ingin mengeksekusi targetnya, ia sadar bahwa targetnya itu adalah dirinya di masa depan. Dengan kata lain, para kriminal sudah memutuskan kontrak dengan Seth. Tapi karena Seth tak bisa mengeksekusi dirinya sendiri, dia malah membiarkannya lepas. Di sana didapat informasi dari Seth yang ada di masa depan bahwa ada bos kriminal baru bernama Rainmaker dari masa depan yang memutuskan kontrak atau closing loop seluruh looper atau para looper yang bekerja dengan para sindikat-sindikat kriminal. Karena Seth membiarkan loopnya kabur, ia dikejar dan diburu oleh Kid. Joe pun menyembunyikan Seth di bawah tanah. Malam itu juga Joe dipanggil oleh AB. AB ini orang yang dikirim dari masa depan oleh sindikat kriminal untuk merekrut dan mengorganisir para looper. Jadi tugasnya adalah merekrut dan mengorganisir para looper. Karena Joe dicurigai telah menyembunyikan Seth, Joe diberi pilihan untuk memberitahu di mana lokasi Seth atau Silver yang dia kumpulkan sebagai looper akan seluruhnya ditarik oleh AB.
Karena Joe tidak ingin hal tersebut, dan ia berencana menggunakan silvernya untuk keluar negeri dengan uang yang dia kumpulkan, ia pun akhirnya memberitahu lokasi Seth. Di lain cerita, Seth masa depan yang berhasil kabur, melihat ada luka di tangannya yang menyuruhnya pergi menuju Wire Street dalam waktu 15 menit. Sampainya di sana ternyata sudah ditunggu oleh Kit, dan ia langsung menembaknya. Hari berikutnya, Joe menerima target. Anehnya, ia tidak dalam keadaan terikat dan matanya tidak dalam keadaan tertutup. Akhirnya target tersebut berhasil melarikan diri. Karena kesalahan ini, AB memerintahkan Kit untuk menyita seluruh silver milik Joe dan menangkapnya. Joe pun kabur, tapi akhirnya ia terjatuh dari tangga. Scene pun kembali ke masa di mana Joe akan menghabisi target tersebut. Tapi kali ini, keadaannya dalam keadaan terikat dan berhasil dieksekusi. Ternyata yang dia eksekusi adalah dirinya di masa depan. Dengan kata lain, dia telah melakukan closing loop. Akhirnya sebagai gantinya ia mendapatkan imbalan gold karena telah melakukan closing loop. Ia pun menggunakan seluruh gold dan silver yang dikumpulkannya untuk berkeliling ke berbagai tempat di belahan dunia dan Shanghai. Selama 10 tahun ia menghabiskan uangnya dengan melakukan berbagai tindakan kriminal juga selama 20 tahun setelahnya untuk bertahan hidup. Di sini, Joe tua sudah menikah dan sudah tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Tapi akhirnya, ia ditangkap oleh para sindikat kriminal dan akan dikirim ke masa lalu untuk dieksekusi oleh seorang looper. Joe tua berhasil meloloskan diri, tetapi ia tetap memutuskan menggunakan mesin waktunya untuk kembali ke masa lalu. Entah mengapa. Di sana ia berhasil lolos dari looper yang mau mengeksekusinya, yang mana tentunya itu adalah dirinya sendiri. Joe tua dari masa depan kembali untuk menolong dirinya sendiri di masa ini yang dikejar oleh Kit karena gagal membunuh dirinya sendiri dari masa depan. Di sini karena ada dua Joe, maka gue akan membedakan dengan Joe dan Joe dari masa depan, supaya kalian mengerti. Mereka berdua di sini memutuskan untuk bertemu lagi di restoran. Dan di sini diketahui fakta bahwa saat penangkapan Joe yang di masa depan, istrinya tertembak. Itulah alasan ia tetap menggunakan mesin waktu itu untuk kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan istrinya. Di sini Joe dari masa depan mengatakan dan bercerita tentang Rainmaker di masa depan telah menguasai 5 sindikat besar kriminal. Anehnya dan uniknya, dia hanya bekerja sendirian dan kabarnya ia juga korban dari mantan seorang looper. Di sini mereka berdua berselisih. Joe mengatakan bahwa dirinya dari masa depan harus ia bunuh agar ia tetap bisa menjalani kehidupannya ke depan dan tidak dikejar oleh orang-orang suruhan AB. Di lain sisi, Joe dari masa depan datang dari masa depan untuk menyelamatkan istrinya yang tewas tertembak oleh tindakan para kriminal di masa depan. Di sini Kit datang untuk menghabisi Joe dari masa depan dan menangkap Joe, tetapi mereka berdua berhasil kabur. Sebelum kabur, Joe dari masa depan memberi sebuah angka yang merupakan koordinat agar ia pergi menuju ke sana. Joe pun pergi melarikan diri ke sana. Ternyata di sana ada rumah seorang wanita bernama Sarah dan seorang anak bernama Sid. Joe menjelaskan kondisinya bahwa ia adalah seorang looper dan ia harus tinggal di sini bersama anak itu. Ternyata Joe dari masa depan mengira bahwa Sid, tempat dia menyuruh Joe, lokasi Sid ini, dan ada dua anak lain di hari kelahiran yang sama dengan Sid yang mungkin akan menjadi kandidat Rainmaker di masa depan. Dan ia berniat untuk membunuh mereka bertiga supaya memastikan Rainmaker tidak pernah ada di masa depan. Sehingga ia bisa menyelamatkan istrinya yang tertembak. Joe membunuh salah satu dari 3 anak tersebut, tapi sayangnya yang ia bunuh bukanlah Rainmaker. Jadi di sini tersisa 2 kandidat lagi, yaitu Sid yang bersama Joe dan 1 anak lagi. Suatu malam Sid memberitahu Joe bahwa Sarah sebenarnya bukanlah ibunya. Ibu asli Sid telah mati saat ia masih sangat kecil dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Karena hal itu Sid ingin menghentikan hal-hal buruk agar tidak terjadi. Beberapa hari kemudian seorang looper bernama Jesse datang menemukan Joe bersama Sarah dan tanpa sengaja
Jesse hampir saja menembak Sid. Beruntungnya selongsong peluru itu kosong. Sid pun terjatuh. Karena hal itu, Sid mengamuk dan baru diketahui oleh Joe. Sid memiliki kemampuan telekinetik yang luar biasa dan membuat Jesse seketika itu mati di tempat. Di sini Joe sudah mulai sadar bahwa Sid ini nantinya yang akan menjadi Rainmaker di masa depan dan akan menguasai sindikat para kriminal di masa depan yang dicari oleh dirinya dari masa depan. Di lain cerita, Joe dari masa depan ingin mengeksekusi satu lagi kandidat yang dicurigai akan menjadi Rainmaker, tapi ia baru sadar bahwa anak ini yang ingin ditembaknya bukanlah yang akan menjadi Rainmaker. Tapi sayangnya di sana sudah ada Kid yang menunggunya dan menangkapnya. Joe yang sadar bahwa Sid lah yang akan menjadi Rainmaker di masa depan dan yang dicari dirinya dari masa depan untuk menyelamatkan hidupnya beserta istrinya. Joe pun berusaha untuk menghabisi Sid, tapi pada akhirnya ia mengurungkan niatnya. Ia lalu langsung menyuruh Sarah pergi bersama Sid menuju utara, karena hanya akan ada dua pilihan yang akan terjadi. Antara pilihan pertama Joe dari masa depan yang akan menghabisi Sid sendiri dengan datang kemari, atau para looper suruhan AB yang datang ke sana untuk menangkap Joe di masa ini. Dua-duanya merupakan pilihan yang sangat buruk. Joe dari masa depan yang ditangkap dibawa kepada AB. Di markas, ia berhasil melarikan diri. Tanpa basa-basi, Joe dari masa depan langsung menuju ke lokasi AB dan mengeksekusinya dengan menembakkan pelurunya tepat di kepala AB. AB pun meninggal bersama para anak buahnya. Hanya satu looper yang tersisa, yaitu Kid. Joe dari masa depan menuju ke tempat Joe, memberinya gold dan silver, serta mengatakan bahwa tidak akan ada lagi looper yang mengejarnya karena AB dan para looper bawahannya sudah ia bunuh. Dan ia hanya minta kepada Joe untuk diberi izin untuk membunuh Sid, agar tidak ada lagi Rainmaker di masa depan dan ia bisa menyelamatkan istrinya. Tapi Joe tidak setuju dan malah menembakinya. Kid yang datang ke lokasi mereka menembaki Joe, tetapi berhasil dibunuh oleh Joe. Joe dari masa depan sudah menghadang Sarah dan Sid yang berhasil pergi dan berhasil menembak Sarah. Sid panik dan tanpa sadar ia mengeluarkan kekuatan telekinetiknya. Mobil pun terbalik. Sarah yang terluka bersama Sid berlari menuju daerah perkebunan tebu. Di sini Joe masa depan lalu menembak Sid, tapi Sid mengamuk dan mengeluarkan kekuatan telekinetiknya. Di sini Sarah berhasil menenangkan Sid. Lalu Sid pun kabur. Joe dari masa depan ingin mengejarnya tapi dihalangi oleh Sarah. Joe yang melihat hal tersebut sadar bahwa semuanya sudah takdir dan tidak dapat dipisahkan. Di sini Joe melihat Joe dari masa depan menembak ibu dari Sid yang nantinya akan membuat Sid menjadi pendendam dan menjadi Rainmaker di masa depan. Sementara Joe juga sadar bahwa dirinya dari masa depan tidaklah salah. Ia kembali ke masa lalu untuk membunuh Sid agar tidak ada lagi yang bisa menjadi Rainmaker di masa depan. Sehingga ia sebagai looper tidak akan closing loop dan Joe masa depan bisa menyelamatkan istrinya yang terbunuh. Akhirnya ia memutuskan untuk menembak dirinya sendiri agar kejadian ini tidak terulang lagi. Agar Sid tumbuh menjadi anak yang baik, tidak melihat Sarah tewas saat kecil, dan yang paling penting ia tidak tumbuh menjadi pribadi seperti Rainmaker di masa mendatang. Karena Joe membunuh dirinya sendiri, Joe dari masa depan pun langsung menghilang seketika. Sid dan Sarah selamat, dan Sid tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, gua rasa segitu alur film The Loops yang dirilis pada tahun 2012. Cerita yang cukup menarik, dan gue sendiri cukup menikmati alur cerita ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang gue jelaskan dan bisa menangkap alur ceritanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengerjaan video ini. See you next time.